Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada ceramah kali ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah ibadah puasa dalam perspektif. Puasa diwajibkan pada bulan Ramadan menurut surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 195. Dan kita sendiri perlu untuk memahami makna ataupun esensi tentang puasa ini. Sebetulnya, puasa memiliki banyak arti dan banyak makna. Yang bisa saya simpulkan pada kajian saya dan teman-teman, yang pertama, ibadah puasa dalam perspektif, yaitu yang pertama memiliki terminologi yaitu menahan diri. Menahan diri umumnya adalah sifat orang dewasa. Dan ini kecenderungannya orang muda ataupun anak muda masih belum memilikinya. Yang dimiliki oleh orang muda ataupun anak muda seringkali lepas kendali. Lepas kendali itu karena ketidaksyukuran ataupun kekecewaan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Sehingga hal ini perlu controlling pada dirinya sendiri. Controlling diri itu bisa dicapai dengan ilmu. Dengan ilmu, kita bisa mengetahui dan mengontrol pikiran kita bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya, yaitu ketika kita WA pada seorang, kemudian lama dibalas, bisa jadi kita akan memikirkan hal yang buruk. Akan tapi kalau kita memiliki hal yang baik, pikiran yang baik, maka kita akan berpikiran yang positif. Itulah mengapa orang yang berilmu ditingkatkan beberapa derajat. 3 kesalahan pada lepas kendali ataupun lost control, kita harus tahu tentang anak muda ini. Yaitu yang pertama, bahwa lepas kendali ini biasanya kekecewaan pada dirinya sendiri. Kekecewaan pada dirinya sendiri ini biasanya aku merasa kurang pantas, kurang layak, tidak bisa berhasil, dan seterusnya. Yang kedua adalah perspektif dirinya terhadap orang lain, di mana dia melihat orang lain mempunyai privilege lebih tinggi, lebih baik daripada dirinya sendiri, orang lain lebih muda daripada dirinya sendiri, dan seterusnya. Yang ketiga adalah perspektif tentang kehidupan. Perspektif dia tentang kehidupan itu bisa jadi salah. Hidup seperti minum air, padahal minum airnya selama 70 tahun. Dan ini harus diupayakan seharusnya. Tidak hanya sekedarnya saja, hanya dijalani. Atau bisa jadi salah perspektif dalam rezeki tidak pernah yang tertukar. Padahal rezeki orang baik untuk orang baik, rezeki orang buruk hanya untuk orang buruk, rezeki orang yang rajin untuk orang yang rajin, begitu pula yang sebaliknya. Dengan demikian kita harus mengetahui lebih dalam tentang hal ini. Kalau kita kecewa, kalau kita tidak bersyukur dalam waktu pendek itu tidak masalah, itu adalah hal yang umum. Tapi kalau itu menjadi satu kebiasaan, maka hal itu hal yang kurang baik. Allah pernah menyatakan bahwa dalam hadis Rasulullah Tabrani, jika engkau tidak ridho akan keputusanku dan ketentuanku, maka carilah Tuhan selain aku. Itu harus kita pahami. Esensi yang kedua dalam ibadah puasa dalam perspektif adalah kita harus turun dalam penderitaan untuk mendapatkan kebaikan. Seringkali banyak orang tidak mau untuk menghadapi ujian dan cobaan. Akan tapi itu adalah hal yang niscaya harus kita hadapi. Dan kita selalu diajarkan bahwa kita harus bersusah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Dan itu diulang 3 kali oleh Allah. Sehingga kita harus menghadapi semua ini untuk nanti dapat kemudahan ataupun kebaikan di belakangnya. Esensi yang ketiga adalah menunggu ataupun menunda kesyukuran.
bahwa seringkali orang itu tidak sabar, tidak ikhlas untuk menunggu. Padahal seharusnya kita mau menunggu. Seperti orang investasi, orang menabung, itu memerlukan waktu yang panjang untuk bagaimana menuai hasilnya di kemudian hari. Sebuah pendidikan pun juga perlu waktu juga yang lebih panjang untuk bagaimana kita menuai hasilnya. Begitu pula dalam puasa kita, ketika subuh sampai kita maghrib, kita harus menahan diri, sehingga kita baru merasakan nikmatnya ketika kita berbuka puasa. Dengan demikian kita perlu waktu yang agak panjang ataupun lebih panjang untuk menuai kesyukuran. Dan ini kita tidak bisa pungkiri bahwa memang makan adalah nikmat. Tapi kalau kita menunda dalam waktu tertentu, kemudian kita baru menuai hasilnya di waktu yang cukup panjang, maka kita merasakan nikmat makan akan lebih nikmat. Ya, ya terima kasih. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ala komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.